Ini adalah part ke-30 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-103. Di bawah judul Nos Liberer de Nos Fragiles membebaskan diri kita dari prasangka-prasangka yang sangat masyhur. Para penulis dokumen tersebut mengajak umat Kristen sebagai berikut. Di sini kita harus melakukan pembersihan yang mantap dalam cara berpikir kita. Secara khusus kami pikirkan penilaian tertentu yang sering dilakukan secara sembrono terhadap Islam adalah sangat penting untuk tidak menghidup-hidupkan dalam hati sanubari kita pandangan-pandangan yang dangkal dan arbitrer yang tidak dikenal oleh orang-orang Islam yang jujur. Salah satu dari pandangan arbitrer yang sangat penting untuk diberantas adalah pandangan yang mendorong untuk memakai kata Allah secara sistematis untuk menunjukkan Tuhannya umat Islam. Seakan-akan Tuhannya umat Islam itu bukan Tuhannya umat Kristen. Allah dalam bahasa Arab berarti Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Oleh karena itu, untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis, kita harus memakai kata Dieu. Dan tidak cukup hanya mengambil alih kata Arab Allah, karena kata ini tidak dimengerti orang Perancis. Bagi umat Islam, Allah itu juga Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus. Dokumen-dokumen Sekretariat Vatikan bagi umat non-Kristen menerangkan hal yang fundamental ini sebagai berikut. Adalah tak berguna untuk mengikuti pendapat beberapa orang Barat bahwa Allah itu sesungguhnya bukan Tuhan. Teks-teks yang dihasilkan oleh Konsili telah memberatkan kata-kata di atas. Tidak ada yang lebih baik dalam mengilustrasikan kepercayaan Islam terhadap Tuhan daripada kata-kata yang dikutip dari Lumen Gentium, cahaya bagi manusia, yang berbunyi, orang-orang Islam yang mengikuti akidah Nabi Ibrahim menyembah bersama kita kepada Tuhan yang tunggal, yang maha penyayang, yang akan mengadili manusia pada hari akhir. Semenjak itu orang mengerti mengapa orang Islam melakukan protes terhadap kebiasaan orang Barat memakai kata Allah untuk Tuhan. Orang-orang Islam yang terpelajar memuji terjemahan Al-Quran dalam bahasa Prancis oleh The Mission yang memakai kata Dieu, Tuhan, dan tidak memakai kata Allah. Dokumen Vatikan tersebut juga menunjukkan bahwa Allah is the only word that Arabic speaking Christian have of God. Bagi para umat Kristen yang berbahasa Arab, kata Allah adalah satu-satunya kata dipakai untuk Tuhan. Orang Islam dan orang Kristen menyembah Tuhan yang Maha Tunggal. Kemudian dokumen Vatikan mengkritik penilaian ini, penilaian lain yang salah terhadap Islam. Fatalisme Islam, suatu prasangka yang tersiar luas dibahas dalam mengutip beberapa ayat Al-Quran. Dokumen Vatikan tersebut menunjukkan hal-hal yang sebaliknya fatalisme, yakni bahwa manusia itu akan diadili menurut ketindakannya di dunia. Dokumen Vatikan tersebut juga menunjukkan bahwa konsep yuridisme atau legalisme dalam Islam itu salah. Yang benar adalah sebaliknya, yakni sesungguhnya adalah dalam iman. Dibawakannya pula dua ayat yang sangat tidak dikenal orang Barat. Ayat pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat kedua adalah surah Al-Hajj ayat 78. Dan Tuhan tidak menjadikan dalam agama sesuatu hal yang memaksa. Dokumen Vatikan tersebut juga menantang ide yang tersiar luas bahwa Islam itu adalah agama yang menakutkan dan menjelaskan bahwa Islam adalah agama cinta kepada orang-orang yang dekat, cinta yang berakar dalam iman kepada Allah. Dokumen Vatikan tersebut juga menolak anggapan bahwa tidak ada moral Islam serta anggapan yang dianut oleh orang Yahudi dan orang Kristen bahwa Islam itu adalah agama fanatisme. Dalam hal ini dokumen tersebut mengatakan, bahasa Inggris semuanya. Di sini para penulis dokumen Vatikan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang selalu diterjemahkan oleh orang Barat sebagai Holy War, perang suci. Perang suci yang dimaksudkan dalam bahasa Arabnya adalah al-jihad fisabilillah, yaitu usaha keras untuk menyiarkan agama Islam dan mempertahankannya terhadap para agresor. Dokumen Vatikan meneruskan keterangannya, al-jihad bukan kherem yang tersebut dalam Injil. Jihad tidak bermaksud untuk memusnahkan orang lain, akan tetapi untuk menyiarkan hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia di negeri-negeri baru. Kekerasan yang timbul dalam jihad adalah gejala-gejala yang mengikuti hukum perang. Lagi pula pada waktu perang salib bukanlah orang-orang Islam saja yang selalu melakukan pembantaian besar-besaran.
Dokumen Vatikan akhirnya membicarakan purbasangka bahwa Islam itu adalah agama beku yang mengungkung para pengikutnya dalam abad pertengahan yang sudah lampau dan menjadikan mereka tidak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknik pada era modern. Dokumen tersebut membandingkan situasi-situasi serupa yang terdapat di negara-negara Kristen dan menyatakan kami menemukan dalam perkembangan tradisional pemikiran Islam suatu prinsip evolusi yang dapat menjadi pedoman untuk masyarakat beradab. Saya yakin bahwa posisi Vatikan dalam mempertahankan Islam akan mengherankan pengikut-pengikut agama masa kini, baik ia orang Yahudi, orang Kristen, atau orang Islam. Gejala tersebut merupakan manifestasi kesungguhan dan pikiran yang terbuka dan yang bertentangan sama sekali dengan sikap-sikap di masa dahulu. Tetapi sayang sangat sedikit sekali orang-orang barat yang mengetahui pergantian sikap yang diambil oleh eselon tertinggi dari Gereja Katolik. Setelah kita mengetahui hal tersebut di atas, kita tidak begitu heran untuk mendengarkan langkah-langkah konkret selanjutnya yang dilaksanakan untuk pendekatan ini. Mula-mula adalah kunjungan resmi Kepala Sekretariat Vatikan untuk umat non-Kristen kepada Sri Baginda Raja Faisal almarhum Raja Saudi Arabia. Kemudian kunjungan ulama-ulama besar dari Saudi Arabia kepada Sri Paul IV, 5, 6 pada tahun 1974. Kita merasakan arti spiritual yang dalam ketika Monsignor Elchinger menerima para ulama itu di Katedral Strasbourg dan mempersilahkan mereka untuk sembahyang di tengah-tengah katedral walaupun menghadap ke arah Ka'bah. Jika wakil-wakil tertinggi dari umat Islam dan umat Kristen dalam rasa kepercayaan kepada Tuhan yang sama dan rasa hormat menghormati terhadap perbedaan yang ada di antara mereka telah sepaham untuk melakukan dialog agama, apakah tidak wajar jika aspek-aspek lain dari kedua agama itu juga dihadapi? Maksud dari konfrontasi ini adalah penyelidikan tentang kitab suci atas dasar-dasar hasil-hasil penyelidikan ilmiah dan pengetahuan kritik kebenaran. Penyelidikan teks-teks ini harus dilakukan terhadap Al-Quran sebagaimana ia telah dilakukan terhadap agama Yahudi dan Kristen. Hubungan antara agama-agama dan sains tidak sama di segala tempat dan segala masa. Adalah suatu fakta bahwa tak ada kitab suci agama monoteis yang menghukum sains. Tetapi dalam praktiknya, kita harus mengakui bahwa ahli-ahli sains bercekcok dengan penguasa keagamaan tertentu. Di dunia Kristen selama beberapa abad, para pemegang otoritas yang dipertanyakan keotoritasannya menentang perkembangan sains atas inisiatif mereka sendiri dan tidak bersandar kepada teks otentik dalam kitab suci. Terhadap mereka yang memajukan sains, mereka melancarkan tindakan-tindakan yang kita ketahui dalam sejarah, yaitu tindakan-tindakan yang memaksa para ahli sains tersebut menyembunyikan dirinya untuk menghindari hukuman mati dibakar, kecuali kalau mereka memperbaiki sikap serta memohon ampun. Dalam hal ini kita ingat kasus Galileo yang diadili hanya karena ia melanjutkan penyelidikan mengenai penemuan Kopernikus tentang peredaran bumi. Galileo kemudian dianggap bersalah karena menafsirkan Bible secara keliru, namun sebenarnya tak ada satu ayat pun yang dapat membantah keterangannya. Bagi Islam, sikap terhadap sains pada umumnya sangat berlainan. Tak ada yang lebih jelas daripada hadis Nabi yang sangat masyhur. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, atau hadis lain yang dimaksudkan mencari ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Adalah suatu kenyataan yang penting seperti yang akan kita lihat dalam pasal ini nanti, bahwa Al-Quran yang mengajak memperdalam sains. Al-Quran itu memuat bermacam-macam pemikiran tentang fenomena alam dengan perinci yang menerangkan hal-hal yang secara pasti cocok dengan sains modern. Dalam hal ini tidak ada hal yang serupa itu dalam agama Yahudi Kristen. Tetapi di dalam sejarah Islam ada juga pihak-pihak yang menyukai sikap yang berlainan terhadap sains. Pernah juga terjadi bahwa kewajiban untuk belajar dan mengajar itu disalahpahamkan, dan ada yang pernah berusaha memberhentikan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun perlu kita ingat bahwa pada zaman kejayaan Islam antara abad 8 dan abad ke-12 Masehi,
Pada kurun waktu yang sama, pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Kristen masih dibatasi. Banyak sekali penyelidikan dan penemuan yang dilakukan orang-orang universitas Islam. Pada waktu itulah kita dapatkan kebudayaan yang luar biasa. Perpustakaan Khalifah di Cordoba mempunyai koleksi 400.000 buku. Ibnu Rushd mengajar di situ. Banyak orang dari berbagai daerah di Eropa datang ke Cordoba untuk belajar. Seperti pada waktu ini banyak orang belajar ke Amerika Syarikat. Banyak manuskrip lama sampai kepada kita dengan perantaraan orang-orang Arab dan membawa kebudayaan kepada negeri-negeri yang ditaklukkan. Banyak hutang kami atau orang-orang barat kepada pengetahuan Arab dalam matematika, astronomi, fisika, optik, geologi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu kedokteran atau ibu sida, dan lain-lain. Untuk pertama kali, sains mempunyai sifat internasional dalam universitas Islam pada abad pertengahan. Pada waktu itu manusia lebih mempunyai jiwa keagamaan daripada sekarang. Akan tetapi dalam dunia Islam hal tersebut tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang mukmin dan pandai sekaligus. Sains adalah saudara kembar dari agama dan akan tetap begitu. Itu dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 107. Sekian, bye-bye.